Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ilal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Karamel kajian rutin anak milenial. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan buat teman-teman dan kakak dari Komisi 3, Bidang 3, Panitia Rois Al-Azam FUP dan teman-teman semuanya di acara Karamel ini. Tema acara Karamel pada malam ini yaitu perbandingan era kemasan Islam Golden Age dengan era milenial. Semoga acara ini dapat menjadi salah satu sarana kita untuk menjadi ukhuwah Islamiyah, belajar memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Emda Farkananta, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pancasila angkatan 2020, selaku MC pada acara Karamel pada malam hari. Seperti biasa, buat teman-teman Karamel yang sebelumnya, udah tahu aku bakal ditemenin sama moderator kita, Ahi Haikal. Tafadol Ahi Haikal, apa kabar? Halo, Tafadol juga. Apa? Sehat Ahi Haikal? Udah, alhamdulillah udah sehat. Ini jaringan aman kan, Haikal? Aman deh. Ini udah dikasih cadangan kok. Oh, kan kemarin aman nggak? Aman ya. Bentar. Ini mukamu nggak kelihatan loh di aku. Seriusan? Sebentar. Mana sih? Coba ngomong lagi. Arka. Nah. Cakep. Cakep. Perasaan tadi gak ada pensi deh ngomong. Iya, biar ngorek udang ketemu juga. Ngomong punya siapa? Apaan? Ngomong punya siapa tuh? Punya siapa ya? Tahu juga deh. Cakep lah, pokoknya makin wow lah. Ayo Kal. Lu juga baru bilang make. Kenapa? Apaan? Lu juga baru bilang pakai songkok tadi. Iya. Maksudnya tadi pagi. Maksudnya kan biar lebih Islami gitu. Iya. Biar menghargai pemateri kita, karena pemateri kita pada malam hari itu kayak apa ya? Pokoknya pemateri kita malam hari ini atau ustadz kita yang memberikan materi pada malam hari itu udah sering memberi pemateri TV, contoh kayak TV One, terus di YouTube juga banyak. Coba, kamu kan sebagai moderator nih, siapa pemateri kita malam hari? Oh, ini pasti ustadznya Ustadz Wido Supraha bukan ya? Bukannya kok kamu nggak yakin ya? Kok nggak yakin? Kan dari kemarin kita udah ini loh, udah tahu loh. Ya udah, aku pernah lihat beliau itu berceramah di TV One, kalau nggak salah sekitar udah lama sih, kayak pas aku SMA. Kamu baru tahu pemateri kita barengan ini? Apa baru hari ini? Apa baru kemarin? Apa udah lama? Baru kemarin dong. Tapi udah ini dong, udah nyari dong siapa beliau. Udah dong, harus sebagai moderator kan, dari info dulu. Pokoknya lancar-lancar lah jadi moderator. Pokoknya mungkin ustadznya harus lebih sopan sih, Haikal. Iya. Oke guys, kita kan cuma berdua doang nih yang pakai peci. Gimana? Udah cocok jadi boy band belum? Jadi tinggal kita nyari 3 lagi deh. Nama band aja kali ya. Namanya apa bagusnya? Nggak berdua dong. Kalau berdua kan kayak The Virgin. Kita boy bandnya cuma berdua makanya. Iya. Coba. Lu main apa tapi? Udah putih-putih. Kenapa?
Kenapa Kak? Kenapa? Putus ya? Jadi boy band nih kan, berdua. Lu main apa? Kamu main apa? Eh, Iya. aku yang megangin kabel aja, kamu yang nyanyi ya. Oh, lu megangin kabel ya. Aku yang Tapi megangin jadi mic. uh, Karena suara aku tuh kayak insecure gitu. Nggak uh, bisa gitu. Yang gitu. bagus dong, bisa bikin genre baru, Paling suaranya terakhir insecure. terakhir itu ngisi acara kajian kan. Jadi apa tuh yang kalau Marawis yang ininya yang ngajinya tuh itu juara antar se-RT doang kali. Sejago-jagonya ya, Se-RT. se-RT doang. Bagus banget loh. Gue nggak pernah loh. Gue cuma Itu sekeluarga, juga nggak pernah se-RT. oh, tapi iya, kita kan tema kita pada hari kan perbandingan era keemasan Islam Golden Age. Dengan Tahu nggak sih era-era, kalau ya, ya tahu nggak sih apa? dulu pas era keemasan Islam Golden Age itu eh, dibandingin sama Islam yang era milenial sekarang itu menurut kamu jauh lebih majuan Islam pada zaman Golden Age atau sekarang? Waktu zaman Dalam, Golden dalam Age segi dong, apapun. dari namanya aja udah ketahuan zaman keemasan. Iya. Kan Tapi di era tahu nggak? keemasan Islam banyak ilmuwan. Kalau kayak keputus deh. Tadi kenapa? Baik ilmuwan apa? Kan zaman era keemasan banyak ilmuwan-ilmuwan Islam loh. Coba tahu nggak? Ada nggak? Ya udah, aku nggak tahu nih. Coba dong kasih aku contoh. Siapa tahu itu kan jadi tauladan kamu juga. Nanti baru aku ngasih tahu aku siapa. Gitu. Aku mau menauladani siapa gitu. Ada nggak? Contoh ada Ibnu Khaldun, Holdun. terus ada Aku nggak Ibnu tahu. Sina. Nah, di sini ya. Dia tuh, ya Ibnu Sina tahu kan? Tahu Apa dong. Ibnu Sina? Ibnu Sina itu bapak kedokteran modern. Iya. Is. Apa lagi? Ada lagi nggak? Apalagi ya? Oke, tapi nanti pemateri kita bakal ngebawain materinya yang lebih dalam sih tentang perbandingan era kemasan Islam ini. Soalnya aku cuma baru tahu Iya. paling Al-Khwarizmi, Ibnu Sina juga, terus sama-sama paling Sultan Ahmad Fatih doang gitu. Selain itu ya, selain filsufnya. Kamu suka nggak sih kayak nontonin sejarah-sejarah Islam? Suka gak? Suka dong. Kan apalagi kalau bulan puasa banyak banget tuh habis Oh iya. sahur. Apa di TV? Apa di? Iya, di TV. Oh, kayaknya mungkin Azanah teman-teman tuh. kita. Oh iya. Oh, subuh-subuh ya. Kayak iya Iya juga kan? sih. Oh, sama mungkin teman-teman Pustakarama juga pasti kayak sering lah nonton Hazana. Apalagi sebelum berangkat sekolah ini. Sebelum berangkat sekolah Iya, sering banget tuh. sambil sarapan. Kalau tapi biasanya malam-malam tuh ada juga tuh tentang tahu nggak film Omar yang dulu perang zaman Nabi gitu. Ada deh tuh film di mana ya? Apa? Dulu Itu tuh di TV apa ya? itu Serial gitu masuk. ya? Acara TV? Iya. Bentar sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Ini buat teman-teman semuanya yang udah join, silakan ngisi absennya. Ini linknya udah ada di kolom chat. Langsung aja tuh absen cuma 15 menit doang, dimulai pukul 20.10 sampai 20.25, berarti 15 menit. Nih, oh ya, tadi tuh Omar tuh kalau nggak salah ya, di ini, dulu tuh TPI, sekarang apa? MNC ya? Iya kali ya. TPI sekarang jadi MNC apa? Pokoknya nggak tahu ya. Pokoknya antara perang gitu ya, karena kayak sambil ngebayangin dulu tuh kalau Islam tuh bisa sampai sejaya itu loh. Terus kan aku juga suka ngebaca uh, siapa-siapa penakluk dunia kan, kayak Alexander the Great, terus Genghis Khan, Kublai Khan, gitu-gitu. Gitu deh. Kalau kamu Kan favorit apalagi dulu ada yang
favorit ini loh, favorit Apaan? cerita tentang Islam itu apa? Apa sejarahnya atau ilmu pengetahuannya atau apa biasanya? Apa filsafatnya? Lebih ke filsafat sih. Berarti Tapi kalau yang untuk filsafat Anda. kayak tadi kamu bilang penaklukan itu kan ada yang penaklukan Konstantinopel, inget gak? Itu ada di TV juga loh itu, yang pakai meriam gede. Habis itu Oh, yang nembak dindingnya Konstantinopel itu loh. yang judulnya Fatih bukan? Judulnya. Iya, yang itu. Oh. Kayaknya aku nonton itu di YouTube sih. Soalnya kalau di TV itu kan ada adegan itu loh yang ngangkat perahu dari selat apa lupa sampai nyebrang lewat gunung kan sampai ke selat Golden Horn. Itu ada adegan ininya, ada adegan eksplisit kontennya. Kayak yang ngebawanya itu kan pakai kayu kan dilapisin lemak tuh. Terus kayak ngangkat perahu, ngangkat kapalnya kan gede tuh. Tapi pakai kayu gitu didorong kan biar licin sampai selat. Itu ada adegan yang ini, yang kakinya tuh ini loh, kakinya tuh kayak putus gitu, ketimpa. Aduh, kan jadi spoiler ya. Makanya gitu nanti kalau misalkan takut itu filmnya bagus sih, bagus banget, aku nonton sampai akhir. Kalau bagian-bagian yang gore-gore gitu cuma pas saat itu doang. Tapi keseluruhan seru. Itu kamu ingat nggak nama filmnya apa? Karena kayaknya filmnya banyak banget loh tentang penaklukan Konstantinopel. Masalah kalau yang itu namanya Fatih. Pokoknya banyak bahasa, tapi aku pas ngeliat judulnya itu Fatih gitu. Terus sama ada film Salahuddin Al-Ayyubi itu paling epic sih. Pernah nonton nggak? Biasanya di TikTok tuh ada tuh yang Crusader sama tentang perang salib ya? Nah, pokoknya kayaknya Salahuddin Al-Ayyubi itu setelah Fatih deh, setelah penaklukan Konstantinopel gitu. Baru kalau nggak salah ya. Oh itu seru. Kalau kamu belum nonton sih. Judulnya Kingdom of Heaven. Oh, Kingdom of Heaven. Pernah nonton cuplikan-cuplikannya loh. Itu kan tentang Saladin ada ya? Iya itu. Saladin kan sama Richard Lionheart. Nah, itu kan kayak CS gitu kan. Padahal beda pandangan, beda agama, tapi nggak ada tuh ya rasis gitu. Iya, filmnya memang bagus loh. Dua perspektif gitu dia. Iya, ya itu makanya sebenarnya Islam tuh lebih banyak baiknya lah daripada yang ditampilkan media Barat, apalagi kan tentang bom, tentang teroris gitu kan. Yeah. Pokoknya kita sebagai generasi muda harus bisa mengembalikan masa kemasan Islam itu sendiri. Jadi masa kemasannya lagi gitu ya? Iya, amin. Buat cepatnya lah, kita kan calon-calon gitu ya. Semoga terwujud. Oke, kayaknya kita langsung ke ini aja. Kayaknya acara selanjutnya ini ada tilawah dari Al Henry, nanti kita berbincang-bincang lagi sama Ustadz juga ya. Oke, langsung saja pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhi Henry. Kepada Akhi Henry dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadu lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Henry yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga baik yang membaca dan mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin.
Haikal, kita lanjut Ya, obrolan kita. oke. Tadi Tadi sampai sampai mana? mana? Oh, tadi Iya, sampai makanya. sampai apa tadi? Kok lupa ya? Sampai ini, Iya sih. sampai Kita tuh Saladin. sebagai anak muda Nah, harus ini loh, apa tuh? membawa kembali zaman keemasan Islam ini. Tapi ada nggak yang terbesit di pikiran kamu? Kan dulu zaman dulu mah perang terus tentang bukan Islam tuh kan bukan invasi ya kalau misalkan kena ke menyebarkan Islam dengan perang-perang kan biasanya karena ini ya karena diusik atau gimana. Mm-mm, Ini namanya kan biasanya pembebasan lah. Gitu. mm-mm. Eh, kamu berpikir nggak sih kayak sekarang kan udah nggak bisa loh cara kayak gitu. Mm-mm. Ada ide lain nggak cara untuk mengembangkan kembali masa kejayaan Islam? Ada dong. Orang waktu zaman keemasan Islam yang zaman dulu juga kan bukan tentang perang-perang aja. Kan juga tentang ilmu-ilmu. Kayak tadi filsuf-filsuf. Zaman sekarang kalau kita belajarnya pinter banget, kita bisa jadi ilmuwan muslim juga loh. Kan Oh iya. Ada lagi nggak? kalau menurut kamu gimana? Menurut aku sih selain menuntut ilmu ya, kita tuh harus bisa juga ini loh, Kak. Harus bisa eh, memiliki mindset, memiliki pola pikir yang seperti pemimpin-pemimpin kita terdahulu kayak berintegritas tinggi, terus bisa dipercaya gitu kan. Nah, Mm-mm. pokoknya jadi eh, ya agar apa ya orang-orang terdekat, terus rakyat-rakyat tuh misalnya kita menjadi pemimpin, Mm-mm. mereka tuh percaya kepada pemimpinnya gitu kan. Kalau mungkin zaman sekarang kan lebih mungkin lebih banyak oknum yang kayak lebih memilih urusan duniawi loh gitu. Jadi kan Iya. kayak mau mengembalikan ke masa keemasan Islam tuh rada sulit gitu tuh. Jadi mungkin nggak cepat, tapi ya pasti pelan-pelan lah gitu kayak dari mindset aja dulu pelan-pelan nanti kan kayak harus berani beda lah gitu. Gitu. Selain kita ini ya, selain menimba ilmu kan kalau misalkan kita ilmunya buat kita aja kan eh, kurang berguna gitu. Useless juga ya. Karena sebaik-baiknya ilmu kan harus dibagikan sama orang lain. Gitu deh. Iya. Ini Setuju. kayaknya Ustadz kita udah hadir nih di Zoom. Iya. Kayaknya Itu kita lanjut lagi nanti setelah Ustadz kita memberikan materi. Oke? ya kita langsung aja kalau gitu ya. Oke, langsung aja kita tanpa mengulur waktu, kita sambut Haikal yang selaku moderator pada malam hari ini. Baik, tafadhol Haikal, saya akan membawa acara. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syurli shodri wa yashirli amri wahlul uqdatamil lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Haikal Sakwil, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pancasila angkatan 2020. Saya sebagai moderator pada malam hari ini. Sebelum mulai acara karamel ini, izinkan saya untuk bacain CV-nya Ustadz terlebih dahulu. Ini pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Dr. Haji Wido Supraha. Pendidikan beliau ini Libya, Bahasa, lalu Ma'had Al-Falah, Ma'had Al-Hikmah, lalu beliau menempuh sarjana S2 Kajian Islam dan Wilayah Timur Tengah di Universitas Indonesia, lalu S3-nya Pemikiran dan Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Aktivitas Ustadz sekarang ini Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, Wakil Ketua DPP Persatuan Umat Islam tahun 2020 sampai 2024, berarti masih menjabat, Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pasca Sarjana UIK Bogor, dan Master Trainer Islamisasi Sains dan Supervisi Pendidikan Islam.
Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Darul Ulum Majalengka tahun 2020 sampai 2021, founder Sekolah Adab, dosen Sekolah Pemikiran Islam Indonesia tanpa JIL SPI ITJ, pemateri Damai Indonesiaku di TV One, founder Sekolah Adab, dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana dan Kepala Gugus Penjaminan Mutu Ibnu Khaldun Universitas Bogor, dan pengurus pusat BKS PPI, yaitu Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia periode 2017 sampai 2022. Ini berikut adalah kontak Ustadz Wido Supraha, kalau ada yang pengen tahu dan pengen follow mungkin. Moto hidupnya Ustadz ini, hidup mulia atau mati syahid. Ini sangat hebat sekali moto hidupnya. Ya Allah banget CV Ustadz ini. Kita bisa lihat Ustadz ini sangat berpengalaman ya. Langsung saja saya panggilkan Ustadz Wido Supraha biar langsung menyampaikan materi dengan tema perbandingan era keemasan Islam, Golden Age, dengan era milenial. Selamat malam Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Anda terdengar dengan jelas? Sudah Ustadz, sudah terdengar. Jelas ya, Alhamdulillah. Iya. Bagaimana, apa kita mulai? Ya Ustadz, boleh langsung dimulai Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat muda yang kalau tidak salah nih seluruhnya mahasiswa Universitas Pancasila ya, dan juga yang mungkin bergabung bersama sahabat-sahabat semua di Universitas Pancasila ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Malam hari ini kita akan mendiskusikan terkait tentang bagaimana mengambil ibrah. Ya. Jadi tujuan membandingkan judul yang akan kita bawa, yaitu terkait tentang generasi keemasan dan generasi milenial. Ini tentu membandingkan dalam pengertian pertama memahami bahwa tidak ada yang terbaik dalam generasi ini kecuali generasi di masa awal. Tetapi zamannya telah berubah. Dahulu zaman di mana Nabi dan para sahabat masih mengendarai unta. Tetapi hari ini teknologi telah sedemikian pesatnya. Maka harus ada nilai-nilai kebaikan yang prinsip kita ambil dari masa lalu untuk kemudian kita kontekstualisasikan di masa hari ini. Itulah yang disebut sebagai mengambil ibrah. Kata Imam Al-Ghazali, ambillah ibrah dalam pengertian ambillah pelajaran-pelajaran masa lalu untuk dikontekstualisasikan di masa hari ini. Baik, yang pertama saya diberikan waktu berapa menit ini, mohon izin? 2 jam apa 3 jam ya? Berapa menit? Mohon maaf Ustaz, izin menjawab sejam Ustaz. 1 jam. Oke. Berarti kita percepat ya, karena materinya untuk 3 jam sebenarnya. Baik, saya akan coba share slide ya. Oke, apa yang terbaca di layar sekarang ini? Yang terbaca di layar saat ini apa, mohon izin? Era keemasan dan era milenial, Ustaz. Oke, pas ya. Berarti ada slide lengkap berjudul Era Keemasan dan Era Milenial. Sebenarnya apa sih bedanya era keemasan dengan era milenial? Sebenarnya era keemasan itu adalah era terbaiknya umat Islam. Ya.
Terus kalau sekarang berarti belum emas dong. Jawabannya pasti belum emas. Karena penemu COVID-19 vaksinnya saja sedikit yang muslim. Indonesia saja terlihat begitu kesulitan ya ahli-ahli kita untuk menemukan serum vaksin COVID-19. Handphone pun demikian ya. Kita lebih gemar membeli handphone daripada menciptakan handphone. Kita lebih gemar menjadi karyawan daripada menjadi pengusaha. Kita lebih gemar menjadi konsumen daripada jadi produsen. Itu saya kira perbedaan hari ini kenapa kita kemudian tidak berada di dalam keemasan. Berarti ketika kita ingin kembali ke zaman keemasan, maka yang perlu kita hadirkan apa? Satu motivasi untuk mengembalikan ya sifat-sifat dasar yang tadi saya sebutkan. Yang pertama dia fokus menjadi produsen, dia fokus menjadi pengusaha, dia fokus menjadi pengembang teknologi, dia fokus menjadi sumber inspirasi atau ustadziyatul alam, guru peradaban. Dia fokus menjadi sosok-sosok pemimpin di berbagai bidang. Karena hidup ini sederhana saja, kalau tidak dipimpin ya dipimpin, ya kan? Hidup ini juga sederhana, kalau kita tidak dipimpin oleh kaum muslimin, maka kita akan dipimpin oleh selain muslim. Dulu di masa keemasan ini kekhalifahannya adalah para pemimpin muslim, mulai dari nabi, sahabat, khulafaur rasyidin, sampai kemudian para khalifah-khalifah ya sampai terakhir Utsmaniyah. Pasca Utsmaniyah runtuh, dunia ini kemudian diambil alih oleh PBB ya, menang perang dunia pertama, kedua, maka khalifahnya pun memimpin dunia ini PBB, yaitu 5 negara itu. Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, dan Cina. Artinya kalau kata khalifah di Cina jangan lakukan sesuatu, ya dia punya hak veto, dia tidak akan melakukan sesuatu meskipun orang lain memaksakan satu itu. Nah, ini yang sedang berlaku di masa hari ini. Yang pertama, saya kira kita perlu kuasai dulu ya bagaimana peta potensi generasi milenial hari ini ya. Menurut survei terbaru bulan Januari 2021, Indonesia ya pada khususnya itu total populasinya 274,9 juta. Dari 274,9 ini yang memiliki atau yang tercatat melakukan koneksi secara mobile itu justru lebih banyak, ada 345,3 juta. Artinya ada 125,6 juta populasi ya, dan populasi itu menunjukkan bahwa satu orang sebagiannya memiliki 2 handphone atau 2 koneksi. Dan dari 274 juta itu hampir 73,7%-nya itu adalah internet users aktif. Ya, dan kemudian 61,8%-nya atau sekitar 170 juta ini aktif di sosial media. Nah, ini perlu diperdalam lagi penelitian oleh mahasiswa saya kira. Yang aktif di sosial media sebagai content creator itu berapa persen sih? Atau berapa persen yang hanya sekedar menjadi penikmat? Ya kan? Saya sering sampaikan bahwa hidup di sosial media ini kalau enggak follower ya di following. Jadi kalau antum katakan sudah punya akun sosial media ya kan 5 tahun punya akun sosial media, tapi kemudian yang follower antum gitu ya cuman 10 orang gitu misalkan, ya sudah menurut saya tutup aja akun sosial medianya. Kenapa? Karena pasti kita lebih banyak mengikuti orang lain ya, lebih banyak following daripada follower kita. Memang masalahnya apa? Kalau kemudian kita lebih banyak following daripada follower kita. Masalahnya berarti kita bukan tipikal pemimpin. Atau kalaupun kita ingin menarasikan sesuatu yang dengar cuma 10 orang. Maka biasanya orang-orang seperti ini
akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menikmati kehidupan orang lain daripada orang lain sibuk menikmati hidup kita. Dan pada saat itu, orang lain yang kita nikmati kehidupannya itu menjadi semakin kaya karena semakin banyak jam tayang akibat kontribusi infak kita kepada mereka, ya, infak pulsa itu. Sementara kita sendiri pulsanya menjadi semakin habis. Nah, ini tipikal konsumen, ya. Makanya muncul nanti generasi gebah, generasi cepat marah, generasi emosional, ya, generasi yang tidak kuat dengan ujian, ya, generasi yang terbiasa kalau suka dia join, nggak suka dia left gitu. Ya, generasi yang kemudian tidak kokoh, cepat putus asa. Generasi yang sulit berkomunikasi, sulit bersosialisasi, ya, yang kemudian menghilangkan rasa putus asanya dengan bermain game dan nonton film drakor, seakan-akan menyelesaikan masalah, tapi ternyata masalah menjadi semakin bertumpuk gitu. Nah, ini semuanya tergantung our internal state of mind, tergantung pandangan hidup kita. Ya, makanya teknologi itu cuma satu temuan-temuan manusia. Ya, tetap sejak zaman Nabi SAW hingga hari ini sama, ya, manusia itu sama, ya, sama-sama hidup, sama-sama harus berjuang, sama-sama harus mengejar kekayaan dengan cara berkah supaya bisa berbagi, sama-sama harus semangat menuntut ilmu supaya bisa membagi juga, ya. Jadi hidup nih ditujukan untuk membagi harta yang berkah dan ilmu yang berkah. Makanya sejak dulu sebelum ada gadget sekalipun, Imam Syafi'i sudah bilang kepada anak-anak muda di masa itu, kalau anak muda tidak punya semangat untuk menuntut ilmu, maka takbiri dia 4 kali. Kenapa? Karena pada akhirnya anak muda itu hanya menghabiskan waktunya untuk tawuran, ya, cabe-cabean dan seterusnya gitu. Nah, ini pemuda-pemuda yang kehilangan narasi. Maka narasi itu yang harus kita ambil dari generasi masa lalu. Kita lihat ini potensi ya. Ini slide-slide seperti ini bisa mengukur diri kita sendiri mungkin, bisa positif, bisa negatif, bisa mengukur generasi bangsa ini, tapi juga bagi para pemimpin ini bisa membaca peluang di sini. Jadi kalau kita lihat misalkan waktu yang dihabiskan untuk di internet dengan menggunakan semua device itu 8 jam sehari. Ini kan luar biasa. Ya, orang-orang berumur 16 sampai 64 tahun itu banyak menghabiskan waktunya di internet. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika mereka telah menunggu konten kita? Apa yang kita lakukan, gitu kan? Nah, kemudian kita coba lihat lagi top websites by traffic yang paling tinggi itu kemana? Ke Google, ya. Kayaknya banyak mahasiswa hari ini kalau diberikan tugas sama dosen, dia buka makalahpendidikan.com, jurnal kuliah.com dan seterusnya. Karena semua ada di internet. Tapi berbahayanya adalah ketika internet mati, itu tugas nggak ada yang bisa mengerjakan. Nah, jadi ilmu kita ada di internet, ilmu kita ada di mbah Google. Nah, itu hati-hati. Ya, di zaman dulu tidak ada internet, tidak ada Google, tapi orang bisa hafal 700.000 hadis. Sekarang kita menghafal satu hadis saja itu lupa-lupa melulu dan salah-salah misalkan. Berarti teknologi harusnya yang membuat mencerdaskan kita malah menjadi melenakan kita. Kenapa? Karena semangat juang kita menjadi berkurang, semakin hilang. Itu persoalannya. Ya kan? Jadi google.com cukup besar, detik.com, youtube.com cukup besar. Jadi kalau YouTube ini cukup besar, muncul ide. Berarti kita ini harus menjadi pemimpin narasi di YouTube. Ya. Jadi bagaimana kita mampu memiliki follower yang banyak tapi dengan narasi-narasi positif. Bukan dengan jual diri ya. Hari ini banyak konten-konten mengejar profit ya, mengejar cuan istilahnya. Tetapi kemudian kita merendahkan diri kita ya, sehingga kemudian kita menjadi sosok yang kemudian ya tidak punya value ya, tidak punya value yang unik gitu. Ini YouTube cukup tinggi ya. Baik, berikutnya kalau kita lihat platform sosial media yang paling banyak digunakan.
Yang paling gede adalah YouTube ya. YouTube cukup besar. Kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, ya TikTok juga sudah mulai banyak 38,7%. Ini semuanya adalah potensi-potensi ya bagi orang-orang yang selalu ingin menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam ekonomi, pemimpin dalam pendidikan dan seterusnya. Ini data-data ini cukup menarik. Ya. Nah kemudian apa namanya? Berapa lama per usernya mereka aktif di sana? Ya. Jadi cukup lama ya di sana. WhatsApp itu bisa 30 jam per bulan, ya. Facebook 117 jam per bulan, in average, ya, in average. Oke, nah kemudian top video streamingnya kemana? YouTube, YouTube Go, MX Player, Netflix, View. Nah ini fakta-fakta yang ada, gitu kan? Oke, apa yang membedakan, apa yang menyebabkan umat Islam itu mundur sebenarnya? Ya, ada orang mengatakan, oh iya, umat Islam itu mundur karena apa namanya, kemunduran faktor politik, ya politiknya kalah, ekonominya kalah, pendidikan kalah. Dulu Malaysia belajar dunia pendidikan ke Indonesia, tapi sekarang orang Indonesia bayar mahal untuk mengambil pelajaran di Malaysia. Ini kebalik ya. Dulu Vietnam belajar pertanian ke Indonesia, sekarang kita impor beras dari Vietnam. Nah, ini terbalik ya. Jadi ada banyak hal-hal yang kemudian berubah ya, sesuatu yang berubah. Kenapa? Karena kita mungkin lalai gitu, tidak menjaga konsistensi kita. Nah, karena itu kemunduran umat Islam itu apa? Karena the loss of adab. Ya, hari ini banyak anak-anak milenial yang mungkin dianggap punya pengetahuan banyak, tapi mereka kurang adabnya. Ya, beberapa perusahaan-perusahaan ya termasuk BUMN ya maupun institusi negara itu sekarang punya kesulitan menerima anak-anak milenial karena mereka tidak bersosialisasi sebagai angkatan-angkatan baru. Ya, bahkan mereka masuk lift itu memegang handphone, ya, masuk ke dalam lift juga memegang handphone, ya tidak menyapa, keluar juga begitu, dan itu bisa 30% sekarang yang seperti itu. Nah, dan itu menghadirkan satu peran tersendiri ya dalam kacamata manajemen sumber daya manusia. Ya, belum lagi generasi milenial yang kemudian terlalu mudah pindah-pindah kerjaan, ya, dan kurikulum vitae-nya itu cukup tebal di usianya. Jadi usia masih muda tapi kurikulum vitae-nya udah tebal, artinya dia sering pindah-pindah kerja. Nah, itu bukan kebanggaan, tetapi itu menunjukkan dalam kacamata manajemen sumber daya manusia orang ini boleh jadi tidak mudah menahan tantangan, ya, tidak mudah hidup dalam tekanan, ya kan, tidak bisa dalam tekanan, ya cepat bosan dan seterusnya. Nah itu persoalan-persoalan yang memang ditemukan di lapangan hari ini. Ya, kita menemukan ada misalkan beberapa waktu yang lalu ya kan, ada seorang laki-laki pintar ya, S1-nya banyak gelarnya, S2-nya juga banyak, S3-nya di Inggris, pintar, IPK-nya tinggi sekali. Tetapi kemudian ternyata di UK itu memperkosa laki-laki, ya, memperkosa laki-laki, memperkosa laki-laki, mensodomi laki-laki, 270 lebih laki-laki, dan dia dipenjara seumur hidup. Jadi cerdas tetapi tidak beradab misalkan. Atau kita menemukan beberapa waktu lalu juga ada disertasi yang menghalalkan zina. Ya, disertasi itu karya ilmiah di tingkat S3 doktoral, ya, dan itu justru keluar dari kampus Islam dan disetujui lagi oleh 7 promotornya dan ditandatangani pula oleh rektornya. Nah, sehingga orang dianggap cerdas, tahu, tapi kemudian kehilangan adab gitu, dan itu mulai terjadi dan mulai banyak. Nah, karena itulah kehilangan adab itu akan menyebabkan banyak masalah. Yang pertama adalah corruption of knowledge, korupsi ilmu. Orang itu tahu, tapi melakukan apa yang dia ketahui. Melakukan artinya melanggar apa yang dia ketahui. Kemudian di Islamization, dia Muslim, tapi justru dia membuang nilai-nilai Islam. Ya, dia mendukung feminisme, ya, dia mendukung kesetaraan gender, misalkan, dia mendukung hal-hal yang sifatnya ideologi-ideologi destruktif dari Barat, misalkan,
Kenapa? Karena dia tidak paham dengan ideologinya sendiri. Nah, kemudian orang itu ragu, semakin lama belajar tidak malah menjadi semakin yakin dan tenang, tetapi malah menjadi semakin ragu, ya, meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Gitu. Nah, ini tantangan-tantangan yang sudah terjadi, ya, sehingga ketika kita bicara, oh dulu peradaban Islam gemilang ya, begitu masa keemasan. Iya, karena mereka mendahulukan adab. Pendidikan mereka berorientasi pada adab. Mereka menuntut ilmu bukan untuk gelar, jabatan, pangkat, tahta, tapi untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itu mereka dalam proses menuntut ilmu saja luar biasa. Ya, dalam proses menuntut ilmunya saja menghadirkan proses-proses yang mengejar keberkahan itu. Makanya kata para ulama, jangan engkau tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan adab-adab kecil, ya, karena adab-adab kecil itu ketika berkumpul akan melahirkan adab-adab besar. Nah, disinilah kemudian pentingnya solusi bagi persoalan ini, yaitu pandangan hidup Islam, Islamic worldview. Ya, Islamic worldview itu harus ada di setiap kampus hari ini. Ada beberapa mata pelajaran yang menurut hemat kami wajib ada di setiap jurusan hari ini. Satu, Islamic worldview, pandangan hidup Islam. Ya, yang kedua, bahasa Arab, karena tanpa bahasa Arab ini kita nggak akan bisa paham Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber pandangan hidup kita. Nah, yang ketiga, mata pelajaran berkeluarga. Ya, bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana mendidik anak. Nah, ini ilmu yang harus ada di semua jurusan, baik jurusan teknik, telekomunikasi, pertanian. Kenapa? Karena mau jurusan apapun dia pasti akan berkeluarga, dan banyak keluarga hari ini belum pernah belajar berkeluarga. Ya, sementara pelajaran-pelajaran ini dulu diajarkan di masa peradaban Islam, makanya mereka menjadi generasi emas. Ya, hari ini berapa banyak generasi milenial yang kemudian menikah hanya karena cinta, begitu tidak cinta langsung ditinggalkan saja, langsung dipisahkan saja. Ya, jadi begitu mudah, begitu rapuh. Kenapa? Karena tidak memiliki pandangan hidup yang kuat. Orang dikejar seperti mesin. Ya, kita terlalu bangga dengan istilah revolusi industri 4.0, padahal kita sedang dikompetisikan dengan mesin, dengan robot, padahal robot itu adalah ciptaan manusia. Ya, jadi kalau manusia dibandingkan dengan ciptaannya dalam konteks pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas, ya manusia pasti kalah cepat, ya, karena robot tidak pernah mengenal lelah. Apalagi sekarang dikembangkan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dia mampu menganalisa, merasa dan seterusnya. Sehingga tetap kalau kita ingin unggul di era milenial ini, kita harus punya value kita sendiri, keunikan kita sendiri. Nah, karena itulah Islam mengawali dengan menguatkan adabnya, memperbaiki metodologi belajarnya, menghindarkan hizbiyahnya, dan semua itu dilakukan dengan berorientasi menjadi generasi yang beradab, ya, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, ya, dengan proses yang benar. Nah, ketika kita bicara generasi era keemasan Islam khususnya, maka era keemasan itu sebenarnya dimulai dari lahirnya Nabi SAW di tahun 571, abad ke-6. Nabi wafat, jadi Nabi tahun 611, ya kan? Wafat kemudian tahun 632 atau 634. Berarti Nabi abad ke-7 wafat. Nah, abad ke-7 kemudian abad ke-8 Islam itu sudah mengungguli dalam masalah sains. Ya, jadi satu abad setelah Nabi wafat, Islam itu mengungguli dalam masalah sains, memimpin. Dan terus memimpin sampai abad 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Secara umum tidak ada peradaban di dunia yang mampu mengalahkan peradaban Islam sampai abad 15. Ya, meskipun secara politik Islam masih berkembang nanti, ya, di masa sampai tahun 1921 atau 1924. Ya, yang kemudian Turki, di Turki Utsmani itulah yang kemudian batas akhir, ya. Nah, periode abad 1 sampai abad 6 sampai abad 16 di dunia ini itu, atau abad 5 dari abad 16 gitu ya, tergantung sudut pandangnya. Itu Barat mengatakan ini the Dark Ages period. Dia adalah abad kegelapan. Kenapa abad kegelapan? Bukan abad keemasan, abad kegelapan. Gelap karena Barat tidak punya narasi apa-apa periode ini. Ya, Barat itu tidak punya temuan, tidak punya karya, ya,
tidak punya kampus, tidak punya rumah sakit, ya, bahkan tidak meyakini wanita itu manusia, ya, meyakini bumi itu datar, ya kan, meyakini bumi pusat tata surya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka yang berbeda dengan itu dianggap melakukan bid'ah atau heresi yang kalau tidak bertaubat akan diinkuisisi. Nah, itulah diantara kenapa orang Barat tuh benci banget dengan Katolik Roma dulu yang ketika memimpin politik menjadikan fatwa-fatwa agamanya itu tidak boleh salah, ya, meskipun bertentangan dengan fakta-fakta sains. Jadi orang dipaksa menjadi bodoh gitu, atau tidak berani berpikir yang sebenarnya. Maka mundurlah ilmu pengetahuan di masa ini, ya, mundurlah. Dan ini yang mengatakan bukan kita, ini mereka sendiri. Makanya kalau Anda belajar apapun, ya, yang sumbernya dari Barat, mereka akan mengutip, ya, karya-karya atau nama-nama dari era Yunani kuno, abad ke-5 ke atas, ya, yang ini kalau ditelusuri sampai abad ke-6, ya, abad ke-6 sebelum Masehi, ya, di situ ada Thales of Miletus, ya, sampai kemudian tiba-tiba ada orang pinter di abad 16, 17, 18 gitu ya, yang di tengah-tengah ini tidak pernah dikutip sama orang Barat. Nah, ini namanya politisasi pendidikan. Mereka nggak mau ngutip karena mereka nggak punya masa keemasan. Karena ini masa keemasan Islam. Ya, termasuk juga sebelum Islam datang ke masa keemasan Cina, Hindu, India, ya. Tetapi kalau mereka ceritakan itu, ya, dampaknya kan orang jadi mulai menurunkan, ya, posisi Barat dalam jiwa mereka. Nah, itu persoalannya. Makanya mereka tidak mau ceritakan itu. Ya, mereka tidak mau ceritakan itu. Dan akhirnya mereka hanya menceritakan 2 periode dan seakan-akan itu bersambung gitu ya. Padahal itu terpisah. Ya. Jadi kalau mereka katakan orang Yunani kuno, yang paling yang disebut orang Yunani kuno itu yang mulai dari Thales of Miletus, ya. Thales of Miletus, Anaximander, Anaximenes, ini yang warna merah ini mazhab berpikir, ya. Di mazhabnya kayak Pitagoras ngambil pemikiran-pemikiran dari Thales of Miletus, tapi dikembangkan dengan dengan pemikirannya sendiri, ya, dan seterusnya. Jadi bagan terkait tentang sejarah intelektual Yunani kuno. Kata George Sarton, bapak sejarah sains dunia yang bukunya saya tulis, ya, pemikiran-pemikirannya, itu mengatakan bahwa orang kalau terlalu takjub dengan Yunani, ya, menurut beliau nggak ada yang perlu ditakjubi, biasa saja Yunani kuno itu. Ya, bahkan Yunani kuno itu untuk bisa memimpin butuh waktu 4 abad dan berakhir dengan kerusakan moralitas, dengan LGBT, seks bebas dan seterusnya. Islam itu hanya butuh waktu 1 tahun setelah wafatnya Nabi SAW sudah memimpin dunia. Dan yang menarik kata George Sarton, ya, itu dilakukan justru ketika mereka ingin beral-Quran, ya, ketika mereka ingin menegakkan ajaran-ajaran agamanya, justru mereka jadi pemimpin sains. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Ketika mereka ingin Al-Quran, ya, ketika mereka berusaha mengamalkan ajaran agamanya, justru akhirnya mereka menjadi saintis. Makanya tidak ada dikotomi antara agama dengan sains sejak di masa dulu, karena ilmu agama itu ya ilmu sains. Karena ilmu agama itu kan ilmu untuk hidup di dunia dengan benar, bukan sekedar ilmu sholat, bukan sekedar ilmu ritual. Kalau ilmu ritual itu cuma 1%, kurang, ya. Jadi ilmu agama itu ilmu untuk hidup di dunia. Ya, semuanya dalam konteks beribadah, baik ibadah ritual, ya, yang 1% tadi, maupun ibadah sosial yang banyak, gitu ya. Nah, maka kemudian kita coba masuk pada masa keemasan Islam itu, ya. Di masa keemasan Islam itu lahirlah peradaban luar biasa. Kenapa? Karena Nabi SAW membangun peradabannya di atas ilmu. Yang dilahirkan itu adalah orang-orang yang pertama kali akhirnya tersadar bahwa mereka itu punya hutang kepada Allah. Sehingga mereka harus hidup untuk membayar hutang mereka kepada Allah. Dan untuk membayar hutang itu mereka harus berilmu. Maka mereka pun semua berduyun-duyun. Baik laki-laki perempuan, mereka menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Ya, banyak orang bilang perempuan kan ujungnya ke dapur. Ya, enggak, masalah ke dapur bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi ketika kita menikah, kita membangun generasi. Membangun generasi itu perlu ilmu. Kalau perlu dokter bidang pendidikan anak. Ya, jadi itu yang kita keliru. Ya, kita menikah, anak kita titipin sama seseorang yang dia tidak punya ilmu. Nah, itu amanah yang salah dalam hal itu. Ya, jadi menuntut ilmu itu tidak ada yang sunnah, hukumnya wajib. Ya, tapi ada yang wajib ain, ada wajib kifayah. Ya, makanya kata Sayyidina Ali, kalau engkau kejar ilmu, engkau harus sadar ilmu itu lebih baik dari mengejar harta. Karena ilmu yang menjaga manusia, sementara harta adalah yang dijaga manusia. Ilmu itu hakim, sedangkan harta yang dihakimi. Ilmu berkembang saat dinafkahkan, harta berkurang saat dibelanjakan. Jadi orang yang mengejar ilmu itu akan jadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang produktif, orang-orang yang sehat, gitu ya. Maka lahirlah peradaban. Lahirlah peradaban. Dan peradaban Islam itu bukan sekedar hadharah, yaitu kelihatan ada bangunan-bangunan besar dan seterusnya, enggak. Peradaban Islam itu adalah peradaban yang dibangun di atas ilmu. Ya, peradaban yang dibangun di atas kesadaran untuk membayarkan hutang kepada Allah. Ya, makanya kota-kota dulu disebut Madinah. Ya, Madinah. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya itu telah memahami konsep ad-din, konsep agama. Konsep ad-din itu luas ya, di antara adalah konsep merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, dan itu disebut sebagai tamaddun. Ya, madaniyah, tamaddun, bukan sekedar hadharah. Nah, maka peradaban Islam yang gemilang itu pun dikembangkan oleh Rasul SAW, basis-basisnya, dan kemudian di antara gerakan Nabi adalah gerakan menyatukan umat ini dengan ilmu berbasis masjid, makanya masjid pertama kali dibangun. Kemudian mempersaudarakan manusia, ya, sesama orang-orang beriman, kemudian orang beriman dengan orang-orang kafir, ya, kemudian orang-orang satu negeri dengan negeri yang lain. Nah, ini satu surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW dengan stempel Nabi SAW, ya, untuk satu raja di Mesir, ya. Suratnya masih ada sampai hari ini. Nah, maka kemudian pasca Nabi SAW wafat, maka berkembanglah ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan Al-Quran itu tidak mengandung semua ilmu ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sains. Kita mau nanya masalah apa aja ada di Al-Quran, enggak. Tapi Al-Quran itu mengandung prinsip-prinsip besar. Di antaranya prinsip pentingnya kita menguasai sains. Dan itu hanya bisa dikuasai ketika kita mengkaji Al-Quran itu. Dan ketika orang mengkaji Al-Quran, akhirnya orang bisa melahirkan ilmu-ilmu baru dari Quran. Ya, ini ilmu-ilmu seperti ini nih, ilmu qiraat, tafsir, tajwid, ya kan. Kita bisa belajar tajwid itu sebenarnya ilmu baru ketika melihat gaya bahasa Al-Quran yang konsisten. Ya, sekaligus qiraah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada ilmu sejarah, ya, asbabun nuzul, Makki Madani itu ilmu sejarah. Nasikh mansukh itu ilmu sejarah. Ilmu sastra seperti i'jaz, gharib, rasam, i'rab, ya. Ilmu hukum seperti muhkam dan mutasyabih, mulai muncul prinsip-prinsip besarnya. Ya. Ya, ilmu qasasul Qur'an ini juga sejarah, kisah-kisah. Nah, ketika orang membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an inilah sumber keemasan itu. Ya, orang berarti membaca 6.236 ayat atau 77.439 kata atau 340.740 huruf ya. Di satu persatu kemudian 77.439 kata itu dan 340.740 huruf itu satu persatu kemudian dibaca ya, satu persatu kemudian dibaca. Dan kita tahu ayat itu kan kumpulan kata. Kata itu kumpulan huruf. Sejak dulu orang-orang muslim itu dia sudah terbiasa ya, sejak dulu orang-orang muslim itu sudah terbiasa untuk tidak percaya berita hoax. Proses berpikirnya dibangun ya. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an itu didekati dengan tadabbur, bukan hanya hafalan. Dan yang ditadabbur itu huruf per huruf. Dan itulah 13 tahun dakwah Nabi melahirkan surat-surat Makkiyah yang kalau kita pelajari, kita akan belajar banyak konsep-konsep inti itu di sana. Kita belajar tentang konsep tauhid, konsep penciptaan manusia, adab, alam dunia, hari akhir.
konsep kenabian, konsep ilmu, konsep agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, kebahagiaan. Ya. Jadi kita mau belajar apa? Fakultas pendidikan misalkan. Pendidikan itu, education is a process of instilling something into human being. Ya, pendidikan itu adalah proses meneteskan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Artinya ada konsep ilmu, ada konsep manusia. Ya. Ternyata itu konsep yang wajib dipelajari oleh siapapun. Antum tidak jadi guru, tidak jadi dosen, tapi ketika antum punya anak nanti, anak antum itu murid antum. Ya, murid yang juga digugu dan juga nanti ditiru. Ya, yang menggugu dan juga meniru murid itu. Nah, baru kemudian turun surat-surat Madaniyah yang isinya beda. Ya, surat-surat Madaniyah itu isinya beban-beban istilahnya. Perintah puasa Ramadan, ya kan? Perintah berukhuwah, perintah membangun umat, perintah jihad, ya, perintah ekonomi, perintah haji, itu semua perintah-perintah yang ada di konsep Madaniyah. Ya, memang terkesan berat. Ya, contoh banyak anak milenial hari ini, generasi milenial ini tidak puasa Ramadan. Kenapa nggak puasa Ramadan? Ya, mereka berat. Ya, kenapa mereka berat? Padahal kalau berpacaran mereka katakan, ya kan, bukit akan kudaki, lautan akan kuseberangi untuk mendapatkan cintamu. Karena kira-kira begitu generasi milenial. Tapi mereka tidak pernah punya narasi ingin mendapatkan cinta Allah. Ya, boro-boro menaiki bukit, puasa 1 hari saja itu terasa berat. Nah, berarti kenapa? Karena dia tidak paham surat-surat Makkiyah. Nah, jadi generasi dulu meraih keemasan itu bukan hanya dengan akalnya, tapi juga dengan darah. Kita akan melihat perjuangan heroik luar biasa. Ya, perjuangan heroik luar biasa dari kaum muslimin. Mereka sosok yang badannya kuat, cerdas, militernya tangguh, ya, akalnya cerdas, badannya kuat, tapi jiwanya bersih. Ya. Khalid bin Al-Walid contohnya. Akalnya cerdas. Jasadnya kuat banget, panglima perang. Ya. Tapi kalau ditanya bersih nggak hatinya? Bersih sekali. Ketika dia diminta untuk dipimpin oleh anak muda umur 18 tahun bersama Usama bin Zaid, nggak ada masalah kata dia. Karena Nabi yang menyuruh saya jadi prajurit, ya saya jadi prajurit. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya jadi pemimpin, kalau saya disuruh jadi pemimpin, saya akan jadi pemimpin yang benar. Tapi kalau saya disuruh jadi prajurit, saya akan jadi prajurit yang benar. Itu Khalid bin Al-Walid. Nah, sosok seperti itulah yang kemudian memperjuangkan Islam ini. Bukan sosok-sosok yang penakut, lemah, ya, memikirkan diri sendiri, dan seterusnya. Nah, maka Al-Quran itu, kalau kita pelajari mendalam, Al-Quran itu kan ilmu agama tadi. Dan ilmu agama itu, saya tadi katakan ilmu sosial. Ya. Dan ilmu sosial itu apa? Ilmu tentang manusia dan bagaimana manusia berhubungan dengan sama manusia, kan. Jadi kalau kita belajar ilmu sosiologi, itu kan terpecah sekarang ini dalam beberapa disiplin, seperti disiplin-disiplin antropologi, sosiologi, edukasi, politik, ekonomi, budaya, sastra, ya, geografi, dan humaniora lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu itu tidak ada di dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Makanya ada Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi. Ada Al-Biruni sebagai bapak antropologi. Ya, dan mereka menjadi itu justru karena mereka membaca Quran. Kita hari ini mengambil jurusan ilmu sosial, memandang ilmu sosial itu ilmu rendah. Ya, anak-anak pintar ilmu alam. Keliru. Ya. Justru Al-Quran itu mengkaji ilmu sosial. Dan ketika mereka ingin menegakkan ilmu sosial, mereka pasti akan ingin belajar ilmu alam, fisika, kimia, matematika, biologi. Ya. Nah, ini narasinya. Jadi tidak ada ilmu agama dan ilmu sains. Justru kalau kita belajar ilmu sains tanpa agama, berarti itu ilmu sains tidak beragama. Maka wajar kita belajar ekonomi riba, ekonomi kapitalis. Kenapa? Buku-buku yang dipakai buku-buku Barat. Bapak ekonomi kita bilang bukan Ibn Khaldun. Bapak ekonomi kita bilang bukan Fakhrul Razi, tapi Adam Smith kita bilang. Padahal Adam Smith itu ngambil dari para ulama. Kita belajar fisika, kita menganggap tokoh-tokoh fisika itu tokoh-tokoh seperti Stephen Hawking dan seterusnya. Padahal Ibn Haytham itu di antara pakar fisika di zamannya. Ya. Jadi tidak lahir
generasi Barat hari ini kecuali mereka mengambil terjemahan-terjemahan dari berbahasa Arab diterjemahkan kepada mereka. Ya, Barat itu tidak punya filosofis sama sekali, tidak bisa berfilsafat kalau tidak membaca karya-karya Averroes atau apa namanya Ibn Rushd, ya. Bahkan karyanya Avicenna atau Ibn Sina dalam bidang kedokteran itu dipakai ya sampai abad ke-19 itu di Amerika dan di dunia Eropa lainnya. Ya. Jadi mereka makanya coba kalau antum nanti searching di internet ada istilah Moz Arabic culture, budaya kearab-araban. Apa ini disebut budaya kearab-araban? Orang itu senang dulu pakai gamis, ya, pakai sorban. Padahal mereka non Muslim. Nah, itu disebut Moz Arabic culture, budaya kearab-araban. Kenapa? Karena memang itu budaya dan orang non Muslim bangga pakai gamis dulu karena itu pakaian penuntut ilmu gitu. Bukan besar-besar dulu gamisnya. Dan itu budaya itu masih ada sampai sekarang. Ya. Makanya kalau di kampus manapun kalau di wisuda semua dunia ini pasti pakai gamis. Ya, namanya baju wisuda. Ya, hanya saja penutup kepalanya sudah diubah gitu ya. Jadi seluruh baju gamis. Ratu Isabella ketika masuk ke istana merahnya di Andalusia itu mengenakan cadar dan penutup kepala jilbab. Karena budaya-budaya Islam itu ya dan tradisi-tradisinya diikuti ya karena membentuk tren style di masa lalu itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian berkembang ilmu-ilmu hadis ya. Jadi Al-Qur'an berkembang, ilmu hadis berkembang dan ini ilmu sosial bagaimana mengkaji dan menetapkan nilai tentang hadis. Muncul kemudian ya akhirnya singkatnya orang itu akhirnya dalam sejarah Islam itu berislam itu akhirnya mereka tidak sekedar pakai Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Tapi mereka menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primernya Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas. Sumber sekundernya ada istihsan, al-masalih, al-mursalah, istishab, urf itu budaya, syar'u man qablana itu syariat sebelumnya di masa Nabi sebelumnya, mazhab as-sahabi, sadduz zara'i yaitu menutup pintu persoalan gitu. Nah, ini sumber-sumber berpikir orang ya. Dan semua orang dulu belajar ini. Dia mau jadi engineer, mau jadi dokter, dia belajar ini. Karena ketika dia belajar ini, dia paham mengembangkan kedokteran yang benar, menjadi saintis yang benar, ekonom yang benar, gitu ya. Nah, maka kemudian setelah Nabi wafat, muncullah kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama itu adalah kata Nabi al-khilafat dan ini merupakan satu nubuwah dari Nabi ya. Bagaimana Nabi sudah bisa memprediksi dulu. Ya kata Nabi SAW, kalau aku mati, al-khilafatu fi ummati salasuna sanah, tsumma mulkan ba'da zalik. Khilafah di tengah umatku selama 30 tahun, setelah itu diganti kerajaan. Ya. Nah, maka kemudian ditulis oleh Ibn al-Arabi, ulama dulu ya, dalam Ahkamul Quran. Ternyata janji Nabi itu benar kata Ibn Arabi. Setelah kuhitung, khilafah di tengah umatku selama 30 tahun itu ternyata benar. Kenapa? Karena masa khilafah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan jangan lupa khalifah yang kelima itu Hasan bin Ali, itu kata Ibn al-Arabi tidak tambah, tidak kurang, benar-benar tepat 30 tahun. Itu kata Ibn Arabi. Nah, ini mukjizat ya Nabi SAW. Ya, jadi khilafah Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, khilafahnya Umar 10 tahun 6 bulan, khilafahnya Utsman 12 tahun, khilafah Ali 4 tahun 9 bulan, dan khilafah Hasan bin Ali jangan lupa, ini 6 bulan. Ya, kata Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, setelah 30 tahun ini, sebagaimana kata Nabi SAW tadi, ya, summa mulkan ba'da zalika, setelah itu diganti kerajaan, maka muncullah kerajaan, kesultanan, dan raja atau sultan yang pertama itu namanya siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi Muawiyah itu adalah khalifah yang yang baik gitu ya, khalifah yang baik, khilafah yang adil maksudnya ya. Nah setelah kemudian Nabi wafat, selain Nabi mengatakan ada 30 tahun masa kekhalifahan,
Nabi juga pernah mengatakan bahwa apa kata beliau adalah bahwa inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdiya fihim isna asyara khalifatan. Ya, sungguh agama ini tidak akan berakhir sampai berlangsung di tengah mereka 12 khalifah. Nah, itu pun ulama berpikir, 12 khalifah itu siapa saja ya? Nah, kita lihat tafsir Ibn Katsir ya. Kata Ibn Katsir, ya 12 khalifah itu semuanya adalah khalifah yang adil dan berasal dari Quraisy. Ya, itulah pertama 4 di antara sudah pasti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu 4 yang sudah pasti. Ya, kemudian ada masa-masa di antara mereka sampai nanti ada Khalifah Al-Mahdi terakhir. Ya, Al-Mahdi terakhir. Tapi tanda-tanda Al-Mahdi itu nanti tanda-tanda besar ya. Kalau sekarang belum kelihatan tanda-tanda besar. Makanya kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku Al-Mahdi gitu ya, nah itu Al-Mahdi palsu misalnya. Karena dia merupakan tanda. Nah, kemudian apa namanya? Kunci. Ada Imam As-Suyuti misalkan dalam Tarikh Al-Khulafa menjelaskan bahwa menurut beliau ya kemungkinan 12 khalifah itu selain 4 ada Hasan 5, Muawiyah 6, Ibn Zubair 7, Umar bin Abdul Aziz 8. Nah, ini udah 8 khalifah. Kemudian ada Al-Muhtadi ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz pada Bani Umayyah ya, kemudian At-Tahir dan nanti ujungnya pokoknya ada Imam Mahdi. Nah, ini di antara pendapat para ulama menjelaskan tentang khalifah tersebut. Nah, kalau kita lihat masa keemasan itu ya masa kepemimpinan khalifah ini. Yang kalau saya coba buat tabelnya adalah ya bagaimana kemudian ada Bani Umayyah, ada Hasan bin Ali ya kan. Ada habis Hasan bin Ali itu Umayyah bin Abu Sufyan, mulailah Bani Umayyah. Bani Umayyah ini enggak lama kan? Cuman sekitar 90 tahun ya. 80 sampai 90 tahun. Nanti yang lama tuh Bani Abbasiyah 524 sampai tahun 1258. Ya. Kemudian Mesir, di Mesir pun di tengah-tengah itu nanti muncul ada dinasti Tulun, Fatimiyah, Ikhsidiyah, Ayubiyah. Kemudian di Uzbekistan, bangsa Mongol memang bangsa yang pernah menghancurkan dinasti Abbasiyah. Bangsa Mongol. Tetapi keturunan mereka nanti ada yang banyak masuk Islam. Justru keturunan Mongol itu nanti ada yang mengembangkan di Samarkand ya, seperti Timur Leng, sekarang Uzbekistan. Kemudian ada yang mengembangkan di wilayah India dengan dinasti Mughul ya. Dan beberapa dinasti kecil lainnya. Di Afrika juga ada, di India ada. Di Safawiyah ada. Nah, sampai kemudian terakhir itu dinasti Seljuk ya. Dinasti Seljuk ini dulu diawali dengan Bani Seljuk ya. Jadi Bani Seljuk ini dia dinasti yang taat kepada Bani Abbasiyah. Dia tetap berada dalam baiat kepada Abbasiyah ya. Sampai kemudian dinasti Seljuk kalah dengan Mongol, digantikanlah oleh Ottoman ya. Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman kemudian mendeklarasikan daulah di tahun 1300. Dan ini terus bertahan selama 642 tahun sampai tahun 1922. Ya. Nah, ini masa-masa keemasan Islam. Wilayah Islam luar biasa, keadilan luar biasa. Ya, sampai Turki terakhir 1922, 1924 resmi Mustafa Kemal Atatürk ya, laknatullah alaihim, laknatullah alaih, mudah-mudahan Allah melaknat Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian menghancurkan dinasti Ottoman, dan bukan hanya menghancurkan dinasti Ottoman tapi menghancurkan ajaran Islam di Turki sehingga Al-Qur'an tidak boleh lagi berbahasa Arab ya, kemudian azan tidak boleh berbahasa Arab, jilbab dilarang, dan itu hanya butuh waktu 18 tahun Turki sudah menjadi sekular. Bahkan hari ini Turki menjadi negeri sekular ya. Kalau kita ke Turki seperti ke Eropa. Apalagi hari ini musim-musim panas ya. Musim panas ini ya seperti ke negeri Eropa, banyak wanita terbuka, bebas dan seterusnya. Anak-anak tidak kenal agama ya. Nah, dan itu tantangan. Ya, ternyata untuk mensekularkan satu negara itu tidak butuh waktu lama ya. Turki sudah menguasai 652 tahun, hanya butuh waktu 18 tahun sudah kemudian berubah ya. Setelah itu ada Adnan Menderes, Perdana Menteri yang kedua, berusaha mengembalikan lagi azan,
membolehkan lagi jilbab, malah kemudian dikudeta oleh militer, dihukum gantung. Ini Adnan Menderes. Nah itu sejarah-sejarah yang antum harus paham gitu ya. Jadi ini biasa saja sebenarnya. Ya, naik turun peradaban itu biasa. Kadang Islam menang dan sekarang Islam sedang kalah. Tapi ketika orang kalah, kalau dia mau menangnya, dia harus berjuang lagi. Dan tanda-tanda akhir zaman itu adalah Muslim nanti berjuang kembali. Nah, untuk supaya bisa berjuang dengan benar, maka kita harus mengambil inspirasi yang benar. Ya, mengambil inspirasi yang benar. Jadi bagaimana kemudian ya saksi-saksi bisu kejayaan Abbasiyah di Baghdad, ya Umayyah di mana di Damaskus Suriah itu menjadi saksi-saksi luar biasa. Ya, Abbasiyah misalkan, ya ada Istana Abbasiyah, ya yang menghadap ke Sungai Tigris. Ada kampus Mustansiriyah, ya kampus-kampus yang luar biasa. Ya, ada gerbang timur yang luar biasa. Ya, nah sementara Damaskus Suriah, ya itu pusatnya Abbasiyah juga ya. Ya, ini Damaskus Suriah Damaskus Suriah ini pusatnya Umayyah ya. Jadi ibu kota kekhalifahan pertama itu adalah Damaskus Suriah. Habis itu nanti baru bergerak ke Baghdad Irak. Ini foto ini hanya ingin menjelaskan kepada antum semuanya dampak daripada ISIS ya. Jadi hati-hati dengan ajaran ISIS ini. Bagaimana kemudian yang hancur dampak ISIS ini adalah ya peninggalan-peninggalan, saksi-saksi bisu ya. Ini negeri apa namanya? Negeri Suriah ini. Ini negeri Suriah ya. Bagaimana negeri Suriah ini kemudian hancur rontok ya, tidak menarik lagi ya. Kemudian apa namanya? Ini ada masjid ya, masjid yang besar di Suriah ya, dan ini juga kemudian hancur porak-poranda ya, dan ini tentu sangat mahal ya, ini sangat mahal. Banyak situs sejarah ya di Damaskus Suriah itu banyak situs sejarah ya. Kalau kita lihat di Suriah itu ada makam Nabi Zakaria, makam Nabi Yahya, makam Nabi Zulkifli, makam Nabi Ayub, makam sahabat-sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah di Damaskus. Ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid ya. Ya. Nah, ini sangat sangat disayangkan. Ya, dan kemudian banyak masjid juga yang hancur ya. Nah, kota yang indah, kota yang penuh cagar budaya itu pun kemudian luar biasa porak-poranda. Nah, ini peta ya. Peta keemasan kekhalifahan di tahun 750. Ini hasil penelitian orang barat nih. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat apa namanya? Saudi Arabia kan ada di sini nih, ya. Saudi Arabia ini Mekah. Ini Yaman ya. Kalau cerita Ratu Bilqis nih di sini nih, Yaman ya. Kemudian Mekah, ini Madinah. Nah, ini negeri Syam. Negeri Syam itu adalah yang kuning nih, Suriah, ya, Irak, ya, Palestina, Lebanon, ya. Nah, ini wilayah ya, wilayah apa namanya? Wilayah daripada Syam ya, wilayah Syam. Kemudian kita lihat di sini juga wilayah India, ya, wilayah Hindustan. Ya, sampai dinasti Mogul itu sampai ke sini. Ya. Kemudian ya masuk kepada wilayah Mesir ya. Mesir ini di zaman Nabi SAW nih ya, di zaman Nabi SAW. Kemudian Maroko, Maghrib ya. Nah, dari Afrika dikuasai baru mulai lompat ya melalui Gibraltar ya. Gibraltar masuk ke Andalusia. Ya, dan ini hampir wilayah-wilayah di Skandinavia, wilayah-wilayah di Eropa ini hampir kita kuasai ya. Jadi luar biasa ya. Apa namanya? Ekspansi muslim itu. Ya. Nah, ini Selat Gibraltar nih. Ya, ini bukit Gibraltar ya. Yang kemudian sangat fenomenal itu ya, dan di sini adalah saksi-saksi bisu sejarah ekspansi Bani Umayyah ya yang terus terjadi ya. Ini makanya disebut sebagai Jabal Tariq. Gibraltar itu kan istilah Eropa. Bahasa Arabnya Jabal Tariq ya. Jabal Tariq ya. Jabal itu gunung dan Tariq ya yang membebaskan. Tokoh yang membebaskan ya bersama Musa bin Nusair.
Nah, tadi masjid yang hancur tadi, ini peninggalan ya, yaitu Masjid Damaskus Suriah. Ini usianya usia lama nih, 3.000 tahun. Ini bisa bisa mendamaikan 3 agama di sini. Ya, kenapa? Karena di sini tetap dibolehkan ya tempat suci Katolik, ya, begitu juga tempat sucinya ini jadi ada gambar sphinx ya, yang merupakan ortostat lah, batu ya, yang kemudian tempat pemujaan dewa badai dan petir nih di sini. Jadi ada hal-hal yang tidak dihilangkan untuk sejarah di sini. Dan ini merupakan ikon kota Damaskus. Nah, dari masjid inilah kemudian terinspirasi ya munculnya masjid-masjid seperti masjid-masjid di Turki nih, di Bursa, yang kiri ini masjid di Bursa. Ya, kemudian Masjid Al-Azhar, kemudian masjid di Andalusia Spanyol ya, di Cordova ya, masjid di Cordova. Masjid Agung Bursa di Turki yang kiri, yang bawah ini Masjid Al-Azhar. Dan di masa inilah kemudian ya di masa Abbasi, di masa Umayyah ini mulai muncul rumah sakit pertama namanya Baristan. Dan rumah sakit dulu nggak pakai BPJS, tidak bayar ya. Bahkan rumah sakit itu juga pusat ya kaderisasi guru-guru tenaga kesehatan ya, dan sangat modern ya, dan dibentuk untuk membantu kesehatan orang dulu. Yang bangun pertama kali adalah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, setelah berbicara Umayyah, maka kita bicara terkait Baghdad ya. Abbasiyah. Nah, Abbasiyah ini terkenal dengan kota bundar ya. Kota bundar ya. Dan ini benteng pertahanannya kalau antum lihat ya di sini ada 4 jalur ya. Ini mulai masuk sini, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ya, ini sangat artistik ya, dan sangat luar biasa di masa itu. Ya. Tetapi kemudian qadarullah masya'a fa'ala, kota ini pun akhirnya dihancurkan oleh bangsa Mongol dan ditinggalkan begitu saja dengan banyak sekali mayat-mayat ya, menjadi kota mayat di sini. Dan buku-buku pun banyak dihancurkan ya, menggenangi sungai-sungai Paret ini sehingga berwarna hitam ya, penuh tinta, dan banyak sekali karya muslim yang hilang ya sejak dihancurkan oleh bangsa Mongol dulu. Nah, ini kemudian salah satu peninggalan-peninggalan yang misalkan di masa Al-Mu'tasim ya, di sini ada Masjid Agung Samarra ya, yang kemudian dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Ya, ini masjidnya luar biasa ya, arsitektur di zaman itu gitu ya. Kita jangan pikirkan hari ini ya. Jadi kekuatan Islam itu adalah di antaranya kekuatan arsitek-arsiteknya luar biasa. Ya. Belum lagi kemudian bicara tata kotanya, ya, bicara tentang perairan ya, dan seterusnya ya. Nah, ini bicara tentang distribusi pertanian ya, di Kairo Mesir. Ya, kemudian juga sisa-sisa kota Fustat di Mesir gitu ya. Ada Masjid Amr bin As, ada Masjid Ibn Tulun ya. Satu warisan-warisan yang kalau kita lihat bisa bisa membayangkan bagaimana perkembangan keilmuan di masa itu. Nah, ini Masjid Ibn Tulun ini adalah masjid tertua kedua ya di Mesir ya. Jadi dulu orang yang pertama kali bisa mengakuisisi Mesir itu bernama Amr bin As ya, Amr bin As ya. Itu yang pertama. Sebentar, kita belum 1 jam atau sudah ya? Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian, nah ini masjid kelihatan dari atas tadi ya, yang seperti kita lihat. Nah, dan masjid ini mirip dengan Masjid Samarra tadi nih, ya. Ada kemiripan, padahal tidak sama. Itu mencontoh ya. Nah, kemudian kalau tadi peta tahun 750 ya. Ini ada peta wilayah Abbasiyah di abad 9 dan abad 10. Kalau tadi tahun 750 berarti abad ke-8 nih. Ini peta abad ke-19, abad ke-9, abad ke-10. Nah, di mana kita lihat sudah mulai cukup banyak ya masuk ke wilayah-wilayah yang lainnya ya.
Nah, jadi sangat luas wilayah dulu. Nah, kemudian di Mesir misalkan itu ada Al-Azhar Kairo, ada kampus, ada masjid besar. Ini dulu dibangun oleh Panglima Jauhar ya. Panglima Jauhar dulu yang membangun dari Bani Fatimiyah. Kemudian di Mesir itu juga ada masjid Hakim bi Amrillah yang dibangun oleh Khalifah Al-Aziz Billah dulu awalnya. Kemudian di Mesir juga ada Babun Nasr ya, pintu kemenangan ya. Kemudian ada bab Zuailah ya, gerbang-gerbang ya. Kemudian setelah Mesir ada Ayyubiyah ya, di Ayyubiyah ini terkenal ada Madrasah Kamiliyah, pencetak hafiz di Aleppo dulu ya. Kemudian ada Citadel of Saladin ya, kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kembali Mesir dari Fatimiyah Syiah, Ahlu Sunnah kemudian berhasil menguasai. Nah, ini benteng besar yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, dan ini disebut sebagai benteng Muhammad Ali ya. Kemudian ada Masjid Sultan Hasan di Mesir ya, ada Mausoleum Qalawun ya. Mausoleum Qalawun ini mausoleum yang terindah nih ya. Setelah kalau kita tahu ada Taj Mahal di India, ini termasuk mausoleum terindah. Mausoleum itu artinya kuburan ya. Jadi Taj Mahal itu kan kuburan. Ini termasuk kuburan besar nih. Jasadnya Qalawun ini dimakamkan dulu 2 bulan di benteng Kairo sebelum dipindahkan ke mausoleum ini. Nah, putranya daripada Qalawun pun dikuburkan di sini. Nah, kemudian setelah Mesir kita lihat di masa Timur Leng, saya sebutkan tadi, yang sekarang disebut Uzbekistan, di situ ada Registan Square. Ya, ini kalau kita lihat Registan Square ini lebih indah dari Piazza di San Marco ya, di Venice, Italia. Ya, dan ini dulu didirikan oleh Mirza Ulugh-Beg. Ya, dan ini menjadi pusat-pusat astronomi, pusat penelitian bintang, ya, pusat keilmuan, ya, termasuk juga open theater di sini dulu. Ya, nah kemudian Ulugh-Beg sendiri terkenal ya, ini sebagai observatorium Ulugh-Beg, tempat penelitian astronomi ya, dengan teleksom yang canggih ya, bukan teleskop dulu, teleksom yang canggih yang dibangun di masa dulu. Ya. Nah, kemudian ada Masjid Kalian ya, Masjid Kalian ini di Bukhara. Ya, minaretnya saja luar biasa indah. Ya, dan ini abad 16 ya, sudah bergabung, ada madrasah, ada masjid di tempat ini. Ya, kemudian ada Tasma Ayub ya. Ini merupakan perpustakaan yang menyimpan peninggalan-peninggalan daripada Nabi Ayub ya. Kemudian ada Citadel Ark ya. Citadel Ark ini apa? Benteng yang tingginya 30 meter ya. Ini di dalamnya ada istana di dalamnya. Ada tempat belajar, ada museum ya, dan seterusnya. Ada makam Imam Al-Bukhari di sini ya. Kemudian ada makam Bahuddin Naqsabandi, seorang pendiri tarekat ya, di Bukhara. Ada Masjid Uqbah bin Nafi' di Qairawan. Nah, jadi dari Uzbekistan kita masuk ke Tunisia. Di Tunisia juga luar biasa. Ya, ada Sankor University dulu, ini kampus besar dulu di masa lalu ya. Sangat besar kampus ini, menjadi salah satu pusat pendidikan dulu di Afrika. Mesir kan masuk Afrika, Tunisia juga masuk Afrika ya. Ada Masjid Barber, ada Ribat Monastir ya. Ribat Monastir ini dibangun di masa Jenderal Abbasiyah ya, yang dulu pernah jadi gubernur di Tunisia. Kemudian ada Kasbah ya di Bizerte ya. Kasbah di Bizerte. Bizerte ini satu kota yang jaraknya sekitar 60 km lah dari utara Tunisia ya. Tidak terlalu jauh sebenarnya. Nah ini ada Kasbah juga, Des Oudais ya. Ini dibangun oleh dinasti Alawi ya, menghadap Laut Atlantik. Nah, kita bisa lihat seni-seni bangunan di masa lalu ya. Ini di Fez, Maroko. Ya, ada perguruan kampus pertama dan tertua di dunia yang dibangun oleh seorang perempuan ya, Fatimah Al-Fihri, putrinya saudagar Muhammad Al-Fihri. Mana Fatimah Al-Fihri bersama Maryam ya, mereka bangun masjid, mereka bangun diskusi-diskusi agama, diskusi-diskusi keilmuan ya, sampai kemudian mereka membangun ya pusat-pusat pendidikan seperti ini. Nah, kemudian ada Ribat Susa, ya, ada Menara Hasan di Rabat ya, ini luar biasa. Menara Hasan di Rabat ini
Ini yang dibangun, ini dulu mau dibangun masjid besar, cuman nggak jadi, baru pondasi-pondasinya. Nah, dan ini baru sekitar 30% dari menara yang ingin dibangun, ya, lebih tinggi lagi sebenarnya. Tapi qadar Allah belum jadi. Ya. Di Gona juga begitu ya. Jadi Gona itu satu kekaisaran yang luar biasa katanya, ya, karena peninggalannya susah ditemukan, tapi itu ada di kitab Al-Istakhri, ya. Kitab karya Al-Istakhri yang berjudul Kitab Masalik wal Mamalik, ya. Perjalanan dan kerajaan. Nah, di kitab ini dikisahkan adanya satu kesultanan yang luar biasa. Nah, begitu juga ada di Mali itu dikenal adalah pusat-pusat peradabannya adalah ketika di masa Mansa Musa. Nah, ini merupakan ilustrasi ya. Mansa Musa sedang megang koin emas nih. Ya, ini gambarnya diambil dari Atlas Katalan tahun 1375 ini. Ya, jadi menggambarkan bagaimana ya di tahun itu, di masa itu Mansa Musa itu mampu melahirkan pemerintahan yang sejahtera di Afrika. Ya, kalau kita bandingkan hari ini kan luar biasa. Ya, di Mali itu dulu ada Masjid Sankor di Timbuktu, ya kan? Ada Masjid Jenne, ya, ini Masjid Jenne. Ya, kemudian uang logam sudah ada ya atas nama Al-Qadir Billah. Nah, ini di India ya. Ini India, ini raja di India. Nah, ini adanya koin-koin ini merupakan standar ya. Ada tulisan syahadat ya, kemudian ada nama khalifahnya di masa itu ya. Nah, kalau bicara India itu negeri muslim dulu. Tetapi Islam tidak memaksakan agamanya kepada orang-orang Hindu dulu. Makanya peninggalan masih ada besar-besar, tapi di sana kebebasan cukup tinggi ya. Hari ini Muslim terbesar itu kata Zakir Naik ada di India ya. Muslim terbesar itu ada di India, ada lebih dari 300 juta jiwa kata beliau. Kemudian di India itu kepemimpinan yang terkenal di antaranya adalah kepemimpinan di Delhi. Ini peninggalannya seperti Kutub Minar Kompleks ya. Ini Kutub Minar Kompleks ya. Ini merupakan monumen ya, monumen gedung-gedung, bangunan-bangunan bersejarah ya. Kemudian nah ini kita lihat nih ya bagaimana ada pahat-pahatan kayu yang menunjukkan artistik di masa itu ya. Ini Kutub Minar Kompleks ya. Nah, ini juga Kutub Minar Kompleks. Ini tadinya mau dibangun Alai Minar ya, cukup tinggi tapi tidak jadi. Ini tadinya mau dibangun masjid yang besar nih, Masjid Quwatul Islam dulu, cuman belum jadi. Nah, ini juga Kutub Minar Kompleks ya, ada bangunan-bangunan yang lahir di sana. Kemudian kepemimpinan Bengali ya, Bengal, sering disebut Bengali. Nah, ini juga kelihatan dari koin-koin emas yang ada. Ya, nah dinasti India ini di antara yang memimpin adalah keturunan-keturunan Mongol ya. Ya. Nah, makanya ada percampuran nanti antara orang-orang Mongol India ya. Makanya orang India tidak semuanya hitam kan, ada yang putih, ada yang ini ya. Nah ini yang putih kira-kira karena bercampur dengan keturunan-keturunan Mongol dulu ya. Nah ini diantara bentuk-bentuk uang yang dulu digunakan. Ini juga makamnya Humayun, penguasa India besar ya dari masa Mongol tadi. Kemudian kita bisa lihat bagaimana anak-anak pangeran itu dulu dididik dengan membawa gajah dulu ya, bukan hanya kuda ya. Kemudian kita ketahui ada Taj Mahal ya, Taj Mahal ya. Taj Mahal ini adalah kuburan sebenarnya ya. Taj Mahal ini kuburan. Di kuburan saja sudah sebesar ini bisa membayangkan untuk kuburan saja dia bisa bangun seperti ini. Ini kuburan ini kan dibangun oleh Sultan Syekh Jenan. Ya, ini merupakan lambang cinta kepada istri tercinta satu-satunya itu Arjuman Banu Begum dulu. Mumtaz Mahal, ya, Mumtaz Mahal. Dulunya tidak disebut Taj Mahal, dulunya disebut masjid, ya. Tapi kemudian jadi Taj Mahal. Taj Mahal itu dalam bahasa Persia artinya istana mahkota, ya, istana mahkota. Ini Taj Mahal. Ya. Kemudian jamak masjid, ya, kita lihat di India jamak masjid besar sekali, ya, luas 25.000 jamaah ini bisa ditampung di sini. Tapi warna-warnanya secara umum berwarna merah. Nah, kemudian di India itu ada Shalimar Garden, ya. Kemudian ada Red Fort, ya. Red Fort ini luar biasa Red Fort ini. Ini benteng
panjangnya 2,5 km. Tingginya bisa sampai 16 sampai 30, bahkan ada yang lebih tinggi daripada itu, 33 meter lebih ya. Dan di dalam bangunan ini ada istana, ya ada masjid, ada pavilion, ada pasar, ada tempat tinggal istana dan seterusnya. Nah, ini di Red Fort ya, kelihatan dari luar ya. Jadi luar biasa peninggalan-peninggalan di masa lalu itu. Nah, kemudian kita lompat ke masa berikutnya, yaitu ke Safawiyah di Persia, Iran. Ya, ini bangunannya juga kita lihat. Ini merupakan Naqsh Jahan Square nih di Isfahan, Iran. Ya, luar biasa. Begitu luas dan ini tidak diubah sejak dulu luasnya dan seterusnya ya. Ya, ini di antara prestasi dinasti Safawiyah dulu ya, bagaimana kemudian angkatan bersenjata yang sangat kuat dan Isfahan itu menjadi kota yang sangat indah dulu. Ya, Isfahan ya. Dan sejak Bani Seljuk juga dulu di Isfahan dulu awalnya. Nah, ini gambar-gambar terkait tentang kepindahan di Masjid Shah dulu ya, yang awal. Nah, ini wilayah-wilayah di mana? Di Safawiyah ya. Saya kalau menjelaskan ini cukup panjang waktunya. Saya kira ini cuma sekedar sekedar pengantar saja secara umum ya. Nah, ini sedikit tentang peta ya, peta kekuasaan kepemimpinan Turki ya, menurut karya-karya atlas dari Eropa, hasil penelitian mereka bagaimana kekuasaan Turki itu luar biasa luas dulu. Ya, nah tapi sebelum bicara kekuasaan Turki kita harus bicara Bani Seljuk. Bicara Bani Seljuk dulu kekuasaan utamanya ada di Isfahan. Ya, nah dan dua tokoh yang terkenal itu yaitu Alparslan dengan Sultan Malik Shah. Sultan Malik Shah nanti punya anak namanya Ahmad Sencer, Tapar dan Berkiaruk gitu ya. Setelah Malik Shah wafat, Berkiaruk ganti. Nah, ini gambar dari Muhammad I Tapar. Ya, nah ini di antara peninggalan-peninggalannya. Ini merupakan wilayah-wilayah kekuasaannya. Jadi Turki itu bisa sampai ke Bulgaria, ya, Hungaria, ya, Budapest nih, ya, ini sampai ke wilayah Budapest, hampir ke Wina, ya. Jadi kekuasaannya sangat besar sekali Turki itu. Ya, dia melanjutkan. Nah, ini gambar Sultan Malik Shah, ini yang kanan, ini Alparslan bapaknya. Ya, ini Sultan Malik Shah, ini gambar Alparslan. Nah, Malik Shah ini dibantu oleh sosok besar namanya Nizamul Mulk. Nizamul Mulk dulu banyak mengimpor banyak ulama, termasuk Imam Al-Ghazali. Nah, makanya ada istilah Madrasah Nizamiyah, itu terkenal sekali. Madrasah Nizamiyah, dan Imam Al-Ghazali pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah itu cukup lama, ya. Nah, ini arsitektur di masa dulu, dan Turki itu membangun sejarah baru ya, cara baru ya, bagaimana setiap masjid yang mereka bangun itu kemudian ada karavanseri namanya, yaitu tempat-tempat penginapan bagi siapapun yang datang ke negeri kekuasaan Turki, dia bisa nginap di masjid itu, diberikan makan, diberikan minum, dan untuk tujuan apa? Untuk tujuan mereka akhirnya bisa berdagang dan seterusnya gitu ya. Nah, ini foto kuburannya bapaknya Osman ya, yaitu namanya Ertugrul. Ini ada di Bursa ya. Jadi kalau antum ke Turki, kalau bisa minta ke Bursa karena semua pendiri-pendiri awal itu ada di sini kuburannya, termasuk Ertugrul, istrinya, para Alparslannya semuanya. Ya. Nah, ini surat Ertugrul dulu kepada anaknya Osman, dan Osman memerintah cukup lama tuh, tahun 1290 sampai 1326. Ya, nah ini peninggalan-peninggalan Turki ya, sampai pada Istana Topkapi Palace ya. Di Istana Topkapi Palace ini pun banyak ada rambut Rasul ya, ada gigi Rasul, ada jejak kakinya Rasul ya, dan seterusnya. Ada Dolmabahce Palace nih, istana yang cukup lama dipakai ya. Kemudian ada Masjid Hagia Sophia, ya, ada Masjid Biru yang letaknya dekat dengan Masjid Hagia Sophia, yang memang kalau Masjid Hagia Sophia kan dulu memang bekas katedral ya. Tapi kalau Masjid Biru ini betul-betul dibangun ya oleh khalifah di masa itu. Dan Masjid Sulaiman, ada kompleks Kuliah Bayazid, ini kampus kedokteran ya, yang di sini mengobati orang sakit jiwa juga, pengembangan ilmu kedokteran juga, ini masjid juga, pusat ibadah juga gitu ya. Di kompleks kuliah. Baik, saya kira sampai itu dulu ya.
sedikit saya sampaikan ya. Kalau Anda ingin mengetahui secara ringkas per 50 tahun apa saja sejak abad ke-8 sampai abad ke-13 ya, siapa saja tokoh-tokohnya, karya-karyanya dan seterusnya. Nah, bisa membaca karya George Sarton, dan saya membaca George Sarton itu dan menulis pemikiran-pemikiran George Sarton itu, dan memberikan panduan bagaimana melakukan Islamisasi sains untuk karya-karya mendatang. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaian materi perbandingan era keemasan dan era milenial ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadol, jika ada yang ingin bertanya bisa memakai fitur raise hand atau bisa nulis pertanyaan di kolom komentar. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya nih. Izin Ustadz. Pada masa pemerintahan Timur Leng kan itu dari apa? Dari keturunan Genghis Khan gitu. Sedangkan bangsa Mongol itu sendiri kayak membantai yang ada di Irak gitu. Tapi kenapa Timur Leng ini dari bangsa Mongol bisa masuk Islam, Ustaz? Sekian pertanyaan dari saya, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya Timur Leng itu sudah generasi berikutnya ya. Jadi cucunya Genghis Khan saja sudah masuk Islam akhirnya. Jadi jangankan Timur Leng, cucunya Genghis Khan saja sudah masuk Islam. Jadi itu kenapa penyebabnya? Karena bangsa Mongol itu punya kekuatan, tapi tidak punya narasi kehidupan, gitu ya. Jadi sebenarnya kisah penghancuran kota bundar Baghdad itu sebenarnya tidak direncanakan oleh Genghis Khan. Tadinya tidak mau sampai menghancurkan, tidak sampai ke sana planningnya. Hanya saja waktu itu ada perintah dari Genghis Khan yang kemudian tidak dikerjakan oleh khalifah. Maka yang menghancurkan tuh bukan Genghis Khan langsung kan, ya, tetapi pasukannya. Ya, jadi dengan pasukannya saja itu sudah hancur waktu itu. Nah, sebagian ada yang lari. Nah, yang melarikan diri itu sampai nanti ke Andalusia, Spanyol. Makanya ke Andalusia Spanyol itu adalah di antara keturunannya. Nah, tetapi mereka baru sadar ternyata ketika mereka menguasai negeri kalau nggak punya narasi, nah itu juga nggak akan lahir apa-apa. Nah, di situ mereka mulai tertarik dengan Islam. Di Islam itu narasi-narasinya akhirnya mereka pelajari sampai kemudian masuk Islam, ya, sampai kemudian masuk Islam. Ya, bahkan banyak sekali keturunan-keturunan Mongol itu akhirnya masuk Islam dan akhirnya mereka membentuk membentuk dinasti-dinasti yang banyak. Ya, di antaranya yang besar adalah Timur Leng, ya, dan kemudian dinasti Mogul, gitu ya. Jadi jawabannya saya kira karena ketiadaan narasi dari bangsa Mongol. Saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Baik, ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi di chat, namun waktu kita sudah sedikit sekali. Nanti pertanyaannya kita tampung saja. Kalau begitu, alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri kajian malam hari ini, izinkan saya membaca kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, yaitu era keemasan Islam merupakan era terbaiknya umat Islam. Di Barat, era ini dikenal dengan zaman kegelapan. Pada era ini, Islam memimpin pada berbagai bidang. Namun pada ujungnya umat Islam mundur karena kalah, dan kita umat Islamnya sendiri kehilangan adab yang menyebabkan banyak masalah seperti korupsi ilmu, deislamisasi, dan keraguan terhadap Islam. Tantangan kita sekarang adalah untuk menguatkan adab, memperbaiki metodologi studi Islam, menghindarkan hizbiyah, dan menerapkan proses based dan result oriented. Agar dapat kembali ke era keemasan Islam, maka umat Islam harus memimpin kembali. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa.
yang akan dibacakan oleh Ustadz Wido Supraha. Tafadhol Ustadz, tolong silakan bacakan doa. Ya, baik. Mahasiswa semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian saintis-saintis muslim, baik saintis sosial ataupun saintis alam, saintis yang bergerak memperjuangkan Islam di bidangnya masing-masing, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kalian dalam kondisi husnul khotimah, banyak amal soleh, berat timbangan kebaikannya, dan berkumpul dengan pasangan hidupnya kelak di jannahnya Allah, dekat dengan keluarga-keluarga dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اجعلنا من أهل الصلاة. اللهم ربنا اجعلنا من أهل العلم. اللهم ربنا اجعلنا من أهل الخير. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tersebut berakhir pula lah kajian kita pada malam hari ini. Semoga banyak ilmu yang dapat kita ambil dan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Amin. Saya, Haikal Sakwil, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke MC, silakan Dava Arkananta. Baik, saya mohon izin undur diri ya, sahabat muda semuanya. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih karena Ustaz Widonya udah live duluan. Terima kasih pada Ustaz Wido selaku pembawa materi pada malam ini. Materinya sangat berbobot sekali dan semoga menjadi penuntun kita ke depan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan terima kasih juga kepada Haikal sebagai moderator kita malam hari ini. Pokoknya mantap deh.